makanan khas kemerdekaan itu menurut saya nasi tumpeng. Kalau menurut gue sih nasi kuning ya, karena nasi kuning untuk sama kayak persis kayak ulang tahun. Buat aku sih kalau untuk hari perayaan ya, bagusnya sih makannya nasi tumpeng. Kenapa? Karena nasi tumpeng itu kan identik sama makanan khas Indonesia, terus juga identik sama perayaan-perayaan biasanya orang bikin nasi tumpeng. Menurut saya sih makanan yang khas identik sama kemerdekaan itu kerupuk kali ya. Karena kan tiap lomba Agustusan pasti ada lomba makan kerupuk. Menurutku makanan yang paling identik pas kemerdekaan di Indonesia itu adalah nasi kuning. Kenapa? Karena nasi kuning biasanya digunakan untuk acara ulang tahun. Menurut gue makanan khas kemerdekaan itu kerupuk mungkin ya. Karena sering ada lomba makan kerupuk sih. Kalau menurut saya sih yang khas kemerdekaan itu kayak nasi tumpeng gitu ya, yang ada kayak gunung-gunung gitu. Dan ternyata benar kan, jadi kalau di suasana merayakan proklamasi, nasi tumpeng adalah salah satu yang sering digunakan untuk merayakan hari istimewa ini. 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Indonesia. Kita akan masak mengenai salah satu hidangan yang harus bisa disajikan di rumah atau di acara-acara merayakan acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini saya bersama salah satu guest saya. Dia adalah salah seorang eksekutif muda, dia sangat talented, smart, dan juga cantik. Saya ajak Ibu Ashley untuk datang ke sini. Iya, apa kabar? Tuh kan, keren kan? Nama aku Ashley, umur 29 tahun, saya arsitek, lulus S1 dari Jakarta dan melanjutkan sekolah S2 di University College London di Inggris. Dalam kegiatan sehari-hari saya saat ini, saya sedang mempersiapkan beasiswa untuk keberangkatan saya nanti ke Jerman sekitar akhir tahun ini untuk melanjutkan studi saya di program doktoral. Pengalaman saya dulu waktu S2 di Inggris, saya selalu rindu dengan masakan-masakan Indonesia. Nah, cuma karena terbatasnya restoran Indonesia yang betul-betul otentik, jadi saya sering mengulik resep-resep Indonesia yang tapi sifatnya mudah untuk didapat bahan-bahannya. Makanya dengan mengikuti acara Chef's Table ini, saya ingin diajarkan oleh Chef Chandra bagaimana cara bikin masakan-masakan Indonesia yang sifatnya lebih spesial, mungkin cocok untuk acara-acara perayaan seperti masakan tumpeng dan lauk-lauk pelengkapnya. Apalagi nanti kalau misalnya ada acara-acara besar seperti Hari Raya Kemerdekaan atau Lebaran, biasanya warga-warga Indonesia suka berkumpul dan potluck. Mereka suka bikin masakan-masakan khas Indonesia dan ini nantinya akan saya demonstrate ke teman-teman atau keluarga-keluarga Indonesia biar nanti pas di setiap perayaan ada tumpeng yang spesial. Kamu S3 kan? Baru mau S3. Oh ya, jadi dia bentar lagi mau ke Jerman, selesaiin S3 dia mau ambil jurusan kompor ya kan? Bukan, oh, bukan ya. Jadi kok jurusannya apa sih? Construction and Environmental Engineering. Pokoknya tentang mental-mental gitu dah, ya kan? Tapi kerjanya nanti di Jerman apa di Indonesia? Di Indonesia. Kerja di Indonesia, jadi dia akan bantu membangun Indonesia ya kak? Iya. Dia salah satu talenta yang akan membangun Indonesia di sini. Amin. Amin. Oke, jadi kita sekarang mau bikin temanya tumpeng aja. Jadi all day kita habisin waktu untuk nge-build tumpeng, tapi mini tumpeng. Jadi kamu kalau nanti ke Jerman mau bikin dinner, nah ini khas Indonesia namanya tumpeng gitu. Oke. Nah istimewanya kita akan bikin nuansanya beras merah dan beras putih. Beras putihnya udah biasa masaknya. Nah beras merah kita udah siapin. So let's start cooking now. Oke, nah jadi kamu kalau mau bikin nasi, nah kalau nasi tumpeng kan biasanya kuning. Nah karena ini tentang Indonesia, merayakan 17 Agustusan, jadi kita pilih warna merah kayak kamu pakai hari ini. Merah, putih. Merah putih, matching ya. Saya putih salju. Nah ini tuh tadi Chef Chandra berinovasi untuk menggunakan nasi tumpengnya adalah beras merah. Kita rendam dulu supaya nanti kalau kita masaknya itu nggak butuh waktu lama.
dan dia biasanya rata dan kita masaknya di pan. Oke? Nah, ini kita siapin pan. Memang bedanya masak pakai pan sama pakai rice cooker biasa apa, Chef? Kalau pakai rice cooker itu dia kan pakai timing set ya kan. Kalau ini kita harus bisa measure sendiri waktunya, temperatur apinya kan. Karena mau dibentuk kontrol. ya? Bukan, jadi kalau masak nasi yang penting kan matang dulu dan dia harus menyerap airnya sama. Kalau rice cooker kan tahu nggak pernah bikin atasnya kering, bawahnya basah. Oh iya, Nah, ini juga kita harus hindarin supaya nanti rata, jadi harus rendam air dulu. Selain bisa belajar masak itu sendiri, aku juga senang banget sama Chef Chandra yang sangat ramah dan tahu gimana caranya tips-tips menyiasati kenapa harus pakai kalau kita nggak punya rice cooker kita bisa pakai pan untuk masak nasinya. Jadi kita mesti make sure dia harus tertutup dengan air secukupnya. Nah, kamu bisa lihat kan udah tertutup, Iya. tercover. Ukurannya apa, Chef? Kan biasanya kayak 1:1 atau berapa sama? Jadi kamu waktu ngukur beras, kamu pegang satu jari. Jadi yang penting dia harus tercover dan biasanya itu tertutup satu ruas jari sih. Ada satu tips, kalau kamu mau bikin nasi the best itu, kalau buat nasi goreng dia harus nggak boleh banyak. Air. Nggak, berasnya. Oh, berasnya. Jangan bikin nasi yang sampai dalam gitu kan, misalnya. Nih contoh, ini kan kapasitasnya kurang lebih untuk 5 liter. Oke. Nah, kita pakainya cuma 20% aja, jadi nanti matangnya rata. Oh. Oke? Nah, kalau bikin nasi tumpeng dia harus lembek karena dia harus dibentuk. Iya. Jadi kita extra water nih. Nah, ini udah ketutup lebih. Oke? Plus kan kita tambahin santan. Oke, sekarang tambahin garam. Tuh, secukupnya aja. Yes. Biar udah ada rasanya. Terus kita tambahin daun salam. Nah, ini biar harum. Ya. Oke. Jadi seperti bener kau bilang kayak nasi uduk. Iya Kayak kan? nasi ya. Nah, Oke. pengalamannya nih Chef, kalau kita tinggal di luar negeri itu kan kayak daun salam sih terutama yang aku paling susah tuh carinya. Nah, kira-kira material apa ya pengganti si daun salam ini? Daun salam kalau di luar susah negeri ditemuin? namanya bay leaf sih. Jadi mirip-mirip juga wanginya, cuman beda memang. Nah, itu size. dia. Aku pernah pakai bay leaf juga sih, cuma Beda, jatuhnya beda. baunya agak khas tapi beda gitu. Beda. Oke. Nah, terus kita cover ya. Kita akan masak full di atas api. Dan kalau bisa pannya yang heavy bottom ya. Oke, kita nyalain apinya, kita start api medium low. Oke, jadi ini kita diemin kurang lebih sampai 15 sampai 18 menit karena kita tadi masaknya sedikit. Iya. Jadi dia hanya segini, jadi cepet banget matangnya nanti. Oke, jadi kita sisihkan dulu ke belakang karena kita tarik kita mau pakai. Oke, nah ini kita tungguin sampai matang. Nah, kita akan masak oxtail. Tapi sebelum kita masak oxtail, ini ada info tentang nasi tumpeng. Tumpeng erat kaitannya dengan keadaan alam Indonesia yang banyak dipenuhi oleh gunung berapi. Berdasarkan sejarah asalnya, nasi tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para arwah leluhur atau nenek moyang. Nasi tumpeng dibuat kerucut untuk meniru bentuk gunung suci Mahameru tempat bersemayam dewa-dewi. Pada saat Islam masuk ke Nusantara, budaya nasi tumpeng ini kemudian diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa. Tumpeng merupakan akronim dalam bahasa Jawa, yakni Yen Metu Kudu Sing Mempeng, yang artinya kalau keluar harus sungguh-sungguh. Dalam penyajiannya, nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan lauk pauknya yang berjumlah 7 macam. Angka 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu atau pitulungan atau pertolongan. Angka 7 juga melambangkan kebinekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya dengan makanan tradisionalnya yang beragam. Maka kini nasi tumpeng sudah beralih fungsi menjadi kue ulang tahun atau perayaan hari besar seperti kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kayak gitu. Oh gitu, sejarahnya tumpeng, Chef. Oke, jadi bahan-bahan yang disajikan di tumpeng itu, masakan-masakannya memang masakan Nusantara. Oh, yang lauk-lauknya itu. Lauk-lauknya. Oke, yang berikutnya kita akan siapin salah satu hidangan yang harus ada juga, hidangan daging. Kamu kalau di tumpeng di rumah biasanya bikinnya daging diapain? Biasanya suwir-suwir aja ya. Suwir-suwir. Ayamnya Iya. suwir juga? Enggak sih, kalau ayam biasanya ayam goreng Ayam gitu goreng. ya. Jadi kalau dagingnya disuwir? Iya. Oke. Kali ini kita akan bikin berbeda karena kita akan buat
oxtail semur. Oh, oke. Ya, jarang kan bikin nasi semur? Iya. Saya juga sekarang baru mulai. Oke, yang kamu butuhin buat semur harus ada bahan-bahan ini. Oke, so let's start cooking now. Kita harus ada kecap manis, harus bumbu putih, bawang merah, bawang putih dihaluskan dengan kemiri. Oh, kemirinya kok warnanya putih, berarti nggak perlu disangrai gitu? Kemirinya sangrai halus saja, jangan terlalu gosong. Oh, ya. Ya, terus ini apa tebak? Tumbar. Iya, kamu pinter juga ya. Sekolahnya di mana? Ini apa? Kunyit ya? Turmeric. Bukan, ini jintan. Oh, jintan. Oke, nah terus ini daun jeruk, daun salam harus ada. Dan terpenting kayu manis. Oke, sisanya galangal sama serai. Gampang. Nah, buntutnya udah saya rebus dulu, ya kan, biar keluar itunya darah awalnya. Nggak perlu pakai, biasanya ada teknik-teknik direbus pakai Saya apa dulu gitu? pernah dengar kalau direbus pakai garpu di dalamnya lebih cepat. Itu nggak mungkin. Oh gitu. Nggak ada hubungannya. Sebetulnya butuh waktu aja sih. Gitu. Jadi ini direbusnya dengan seasoning, dengan vegetable juga biar wangi. Baru kita masak pakai ini gitu, ya. Jadi ini udah lumayan soft. Jadi kita masaknya sebentar aja di sini. Kamu bisa masukin dulu. Aduk. Serai. Cinnamon boleh masuk. Oke. Jintan. Iya. Koriander ada banyak kan? Biar harum. Udah mulai kering? Iya. Tambahin kaldu. Ini gula Jawa ya, Chef? Ya, gula Jawa. Bedanya sama palm sugar? Kalau palm sugar yang di komersial dia udah powder biasanya kan. Iya. Nah terus dia lebih less aroma kelapanya dibanding yang ini. Oke, terus kita tambahin daun jeruk, daun salam, laos, kecap manis. Biasanya kan kalau menu-menu tumpeng kan kita kan daging suwir kayak abon sapi atau empal. Nah ini tuh tadi Chef Chandra berinovasi dengan oxtail semur. Ya, nah kita tambahin seasoningnya nih, garam, oke, merica, nah, oke, seasoning, oke ini kelihatannya udah, jadi kita udah bisa angkat nih, karena udah glossy, dark, deep, kental. Ya, nah kita akan plating sekarang.
Jamur buntut, ready to serve now. Oke, buat pemirsa yang nungguin kuis hari ini dia cluenya. Oke, nah ini udah ready. Nah juga pasti nasinya juga udah siap. Jadi kita buka. Iya. Jadi tadi didieminnya kurang lebih 15 menit ya, Chef? Iya, 18 menit sih. 20 menit itu udah pas banget api kecil ya. Coba sekarang kita buka. Oke. Pengen tahu jadinya kayak apa? Jangan mana-mana ya, stay tune di Chef Table. Beras atau nasi adalah salah satu makanan pokok di dunia, termasuk juga di Indonesia. Namun, seberapa kenalkah food lovers dengan bahan makanan yang satu ini? Benarkah anggapan bahwa mencuci beras berulang kali membuat beras tak lekas basi? Hal ini salah. Nasi akan lekas basi jika mengandung air berlebih yang disebabkan dari volume air yang melebihi takaran saat memasak. Mencuci berkali-kali justru akan melarutkan dan membuang sebagian besar vitamin dan mineral yang terkandung di dalam beras. Benarkah beras merah memiliki kadar gula yang lebih sedikit dibandingkan beras putih? Jawabannya adalah tidak. Kadar gula dan karbohidrat beras merah dan beras putih tersebut bisa saja sama. Yang membedakan adalah kadar serat pangannya. Beras merah mengandung serat pangan atau dietary fiber lebih tinggi dibandingkan beras putih. Saat dikonsumsi, beras merah akan dicerna lebih lama dibandingkan beras putih, sehingga lebih baik dalam mempertahankan kadar gula darah. Benarkah kayu manis, cabai kering, dan bawang putih kupas dapat mencegah kutu dan serangga masuk ke dalam beras? Jawabannya adalah benar. Beberapa rempah dan daun aromatik seperti kayu manis, bawang putih kupas, cabai kering, dan daun jeruk bisa digunakan sebagai pencegah serangga masuk ke dalam beras. Setelah ini kita akan masak beberapa item lagi buat tumpeng. Nah, Kirain buat apa sih?